Halo guys, welcome again to my channel. Di video kali ini saya mau unboxing lagi guys. Ya, jadi barang yang akan saya unboxing kali ini adalah sebuah hard disk eksternal. Brandnya yaitu Seagate, kapasitas 1 TB. Jadi dia namanya kalau nggak salah Seagate Backup Plus yang slim. Nah ini udah lama datang tapi baru sempat saya unboxing. Ini sebenarnya pesanan dari kantor untuk backup data-data di sekolah. So kita coba unboxing, kita lihat apa isinya. Oh iya, dan juga nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita mengcopy file ya dari handphone, dari iPhone dan Android langsung ke harddisk eksternal dan juga ke flash disk. Nah itu semua bisa dilakukan. Oke, so kita unboxing dulu. Jadi ini waktu itu pakai Lion Parcel ya pengirimannya. Kita unboxing dari arah sini aja. Dia pakai bubble wrap, cukup tebal ini bubble wrapnya. Bisa harus oke. Nah, packingnya ini rapi dan tentunya aman ya. Kalau saya lihat, saya belinya di Tokopedia, bukan di official store sih, tapi tokonya cukup terpercaya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ini dia. Di dalam apakah masih ada sesuatu? Oh iya, katanya ada. Oh iya, kita dapat case juga. Ini dia. Oke, sudah nggak ada. Kita lihat ini case-nya dulu nih. Untuk menyimpan harddisknya sama Seagate juga brandnya. Ini bagus, cukup tebal dan empuk. Ini kita taruh sini case-nya. Kemudian ini dia harddisknya. Dia yang tipe Backup Plus Slim Portable Storage 1 TB. Oke. Organize your photo. Jadi ini semua informasinya. Di sisi sebelah sini ada tulisan Backup Plus. Oke. Kemudian di belakang sini ada spesifikasinya. Kalau yang mau baca detailnya bisa di pause aja. Oke. Ya, kita sekarang buka. Di sini ada segelnya ya. Oke. Ya, kita sudah nggak butuh pisau ini. Kita singkirkan dulu pisaunya. Oke, apa masih ada di dalam? Oke, sudah nggak ada. Singkirkan dulu. Ini manual booknya ini ya, manual booknya. Oke, kemudian ada informasi lain, kitab-kitab. MyLeocrate, ini mungkin software. Sesi yang saya butuhkan kan sebenarnya cuman harddisknya, jadi yang lain-lain karena nanti juga akan saya format biar bisa terbaca di macOS dan di Windows. Kita dapat Adobe Creative Cloud Progress Plan. Biasanya sih ujung-ujungnya bayar itu. Nah ini dia. Masih ada packagingnya lagi yang di dalamnya.
Oke, kita buka dari arah mana nih? Oh, dari sini. Oke. Ya, kita dapat kabel USB standar ya, USB 3 warna biru, dan ini yang ke harddisknya. Kemudian ini dia harddisknya. Ya, slim warna hitam. Ya, sangat kecil ya. Oke, ini dia. Kita coba di case nya dulu. Ya, bagus, sekaligus dengan kabelnya ya, pas. Jadi tentunya ini akan membuat harddisknya akan lebih aman ketika kita bawa kemana-mana, dimasukin ke tas atau ke, ya kalau ke saku ya jangan sih. Ya. Oke, jadi selanjutnya kita akan saya akan menunjukkan bagaimana caranya memformat harddisk ini agar bisa di copy, maksud saya dibaca di Windows, kemudian di Android dan di macOS tentunya. Kita bisa mengcopy file nanti langsung dari, kalau komputer sudah pasti bisa ya kan, gampang aja. Nanti yang paling penting itu kita bisa copy file langsung dari handphone ke harddisk ini. Oke guys, jadi saya sudah menghubungkan harddisk ini yang tadi saya unboxing ke komputer, dan sekarang kita akan terlebih dahulu melihat isinya. Jadi dari dari sananya memang sudah ada beberapa file di dalam. Jadi ada start here, kemudian ada semacam warranty information, tapi ini saya rasa file-file yang enggak terlalu penting, jadi saya langsung saja akan memformat harddisk ini agar nantinya bisa terbaca di Windows, Android, kemudian di iPhone dan di MacBook. Nah, jadi saya coba klik kanan di sini, kemudian saya cek propertinya dulu. Oke, jadi patokan kita bahwa ukuran harddisk itu 1 tera adalah di sini. Di sini tertulis 1 point sekian-sekian. Kalau langsung di gigabyte-nya memang hanya tertulis 931 GB. Tapi aktual size-nya itu atau ukuran aslinya yang ini. Oke, untuk memformat kita klik kanan, kemudian kita pilih format. Nah, lalu di sini by default dia sudah exFAT ternyata. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya hard disk atau flash disk yang belum terformat exFAT, nah ini saran saya diformat dalam format exFAT. Jadi di sini kan ada beberapa hard disk atau ketika kita restore ya, di sini restore default dia akan berubah ke NTFS. Nah, dari NTFS ini kita rubah ke exFAT. Oke. Setelah itu kita klik format. Nah, pastikan bahwa isinya sudah kalian backup, karena kalau tidak terbackup maka isinya semua akan hilang. Saya akan format saja karena saya tidak butuh dengan isinya. Tunggu beberapa saat. Oke, proses format sudah selesai. Kita tinggal close saja, lalu kita lihat isinya sudah kosong. Nah, jadi sekarang formatnya sudah exFAT ya. Nah, format ini bisa terbaca baik di Windows, di Android, iPhone, dan di macOS. Oke, so kita balik lagi ke cara mengcopy file dari iPhone langsung ke harddisk ini. Jadi saya akan memperlihatkan gimana caranya. Oke, jadi ini dia harddisk yang tadi saya
format ke exFAT, jadi sudah siap untuk kita isi data. Oke, untuk yang pertama saya akan menunjukkan gimana caranya mengcopy file dari HP Android langsung ke harddisk ini. Untuk itu kita perlu yang namanya USB OTG. Saya udah punya. Nah, kalau kalian butuh kabel pouch seperti ini bisa cari di marketplace, banyak ya, murah, sekitar 100 ribuan. Nah, supaya kabel-kabel dan ya apa namanya gadget kalian tuh lebih aman. Di sini bisa hard disk, flash disk, dan banyak lagi. Oke. Nah, ini dia USB OTG-nya. Yang punya saya ini brandnya adalah Unit. Jadi saya ada dua di sini. Ini yang untuk Lightning, dia ke USB 3 ya, warna biru. Kemudian yang ini yang ke USB-C, ke USB 3. Kalau dari segi harga ini jauh lebih murah dibanding yang original Apple, tapi fungsinya kurang lebih sama. Kalau cuma untuk transfer data, saya udah coba yang ini seharga 80.000. Kalau original Apple itu lebih mahal, mungkin bisa sampai 500 ribuan. Oke, kemudian yang ini lebih murah, hanya sekitar 30 ribuan. Nanti saya taruh linknya di link pembeliannya di deskripsi, sama brandnya Unit juga. Nah, ini yang USB-C, bahannya ini metal. Kalau yang ini nggak tahu apa, mungkin metal juga, tapi ya lebih kuat, kokoh. Oke, sekarang kita akan coba copy dari handphone Android dulu ya. Jadi ini langsung kita konekkan ke kabel harddisknya, lalu yang ujung sininya ke harddisk. Oke. Dan saya akan ambil HP Android saya. Di sini saya pakai Samsung A51. Kita dulu ya. Ya, jadi hebatnya Samsung itu kita nggak perlu power tambahan. Kita cukup koneksikan ke USB-C-nya, ke port USB-C-nya. Ini harddisknya langsung terbaca. Oke. So, kita akan coba buka di file manager. Oke. Nah, di file manager ini terlihat di sini penyimpanan USB. Ini dia penyimpanan USB-nya dengan kapasitas 0.91 TB. Jadi ini isinya terbaca. Nah, sekarang kita akan coba mengcopy file dari penyimpanan internal. Kita coba ke DCIM, kemudian ke kamera. Saya akan coba ambil copy sebuah video. Ini cukup besar ukuran filenya. Kita copy, lalu kita kembali lagi, kemudian di sini, lalu kita salin di sini. Nah, ini proses copyingnya. Jadi kita lihat filenya cukup besar tadi, 700-an MB. Ya, tidak butuh waktu yang lama saya kira ya. Oke, kita tunggu beberapa detik lagi. Proses kopinya. Nah, ini file ini sudah masuk di harddisk. Ini udah bisa kita play sih sebenarnya. Kalau kita mau play, ini playnya langsung dari harddisk. Nanti kalau orang mau play. Oke, itu dia. Oke, itu tadi kalau dari HP Android langsung ke harddisknya. Kita sekarang coba dari iOS. Karena iPhone saya pakai untuk merekam, maka saya akan menunjukkan dengan menggunakan iPad mini saya. Ini dia iPad mini saya. Saya akan menghubungkan dengan harddisk ini. Tapi kalau iPad atau iPhone kita butuh power tambahan. Jadi dia nggak bisa langsung ke OTG yang ini. Jadi kita harus menggunakan power bank.
dengan menggunakan alat, ada satu lagi, ini dia alatnya. Ini saya beli seharga kurang lebih berapa kemarin itu ya, merek Vention, saya lupa, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Ini USB 3 juga warna biru. Kemudian di sini ada beberapa lagi, dia kayak USB hub ya, jadi ada 3 sini, kemudian 1 di sini, kemudian di sebelah sini ada untuk powernya, micro USB. Oke, saya akan ambil power bank dulu untuk mengkoneksikan alat ini. Jadi nanti dia kayak gini, ini masuk ke sini, kemudian ini masuk ke iPad saya, lalu kabel harddisknya ini kelihatannya memang agak ribet, tapi begini lebih simple karena tidak butuh komputer. Ini masuk ke sini, nah seperti ini. Ini ke harddisk, dari harddisk ke sini, kemudian dari sini nanti ke iPad atau ke iPhone. Lalu kita butuh power bank untuk extra power di sini. Saya akan ambil power banknya dulu. Oke, jadi ini dia power bank andalan saya, Xiaomi 10.000 mAh. Saya pakai ini cukup lama ya. Kalau saran saya kalau mau cari power bank, salah satu brand yang paling recommended itu Xiaomi. Saya pakai ini sudah sekitar 4 tahun, masih stabil. Ya memang sih agak ketinggalan karena dia hanya 10 watt kalau nggak salah, dan portnya hanya satu, inputnya micro USB. Jadi harus ada urutannya ya. Jadi yang pertama kita koneksikan adalah dari extra powernya dulu. Extra powernya ke Vention ini, kita pastiin dia nyala, lalu kita colok yang lightningnya ke handphone kita atau ke iPad. Oke, nah setelah itu baru harddisknya, ini baru dia terbaca. Jadi ini pastiin connect dulu. Awalnya memang kelihatan agak ribet, tapi kalau udah terkoneksi, kalian akan lihat manfaatnya. Oke, nah sekarang seperti ini ya, harddisknya. Lalu kita akan coba lagi ke file manajernya ya. Nah ini dia tadi sudah terbaca. Jadi kalau dia kalau baru pertama kali dibuka, nanti dia di urutan di sebelah kiri sini ya, di sebelah kiri sini nanti kelihatan nama harddisknya. Kalau di sini namanya backup plus. Nah jadi ketika saya klik ini backup plus, ini dia file. Jadi file yang tadi saya copy dari HP Android, ini berupa video, ini bisa langsung saya lihat di sini. Nah bisa di play juga. Oke. Kemudian kalau saya mau mengcopy file dari iPad ini atau dari iPhone, misalkan memorinya sudah penuh ya, katakanlah kita punya iPhone yang kapasitasnya kecil. Kalau misalkan iPhone saya yang saya pakai merekam ini hanya 64 GB, kalau iPad ini 128, lumayan. Jadi misalkan kita sudah kehabisan memori, nah kita mau mengcopy isinya biar nggak hilang, jadi kita bisa langsung mengcopy dari iPad-nya atau dari iPhone-nya langsung ke harddisk dengan bantuan alat ini tanpa harus menggunakan komputer. Kita akan select dulu beberapa, mungkin tidak usah terlalu banyak. Nah di sini saya cukup select atau memilih beberapa foto saja, lalu saya klik yang ini tanda panah ke atas, lalu saya pilih save to file. Oke,
kita pilih save to file, lalu kita pilih backup plus. Nah, setelah kita pilih backup plus, kalau misalkan di dalam backup plus itu masih ada folder, kita bisa pilih folder lagi. Kalau tidak ada, kita langsung klik aja ini save. Nah, ini prosesnya sedang berlangsung, tergantung dari ukuran filenya. Nah, ini cukup cepat karena yang saya salin hanya beberapa foto saja. Coba kita cek apakah di sini ada video. Ini ada banyak video di sini, video-video yang saya pernah rekam pakai iPhone saya backup di sini juga. Misalkan ini salah satu, ini contohnya. Oke. Kemudian sama kita select dulu, lalu kita lakukan langkah yang seperti tadi, save to file, kemudian backup plus, lalu kita klik save. Kita tunggu sampai proses penyalinan. Nah, itu udah selesai. Sekarang coba kita cek di file manager tadi. Nah, ini dia hard disk saya dan isinya. Jadi foto-foto tadi yang sudah di copy, kemudian ada video juga, kemudian video yang pertama yang dari Android juga ada di sini. Oke. Nah, itu tadi caranya kalau kita mau mengcopy dari iPhone atau dari iPad langsung ke hard disk. Nah, jadi data ini yang ada di hard disk sudah kita bisa simpan, kita bisa over ke Android atau ke laptop juga. Terus gimana kalau mau ke flash disk? Lebih gampang lagi. Kalau untuk ke flash disk, kita bisa langsung menggunakan ini tanpa perlu power tambahan. Nah, saya akan coba contohkan. Di sini ada flash disk juga. Jadi lebih simple lagi kalau pakai flash disk. Jadi kalau kalian punya flash disk yang kapasitasnya cukup besar, itu bagus juga. Cuman ya proses kopinya agak lumayan lama, apalagi kalau flash disk yang udah ketinggalan zaman. Yang masih USB 2. Nah, coba kita lihat. Oke. Ini dia flash disk saya. Dia terkonek, dinyala. Kemudian di sini akan tampil juga di sebelah sini. Ini dia nama flash disknya. Jadi flash disknya udah terbaca juga. Jadi sudah bisa langsung diisi seperti tadi. Oke, saya kira cukup sekian ya video unboxing saya. Kemudian sekalian tutorial cara gimana mengcopy file baik dari iPhone atau dari Android langsung ke hard disk atau ke flash disk. Jadi buat yang kapasitas iPhone-nya kecil atau Android-nya kecil, nggak usah khawatir, Anda bisa langsung mengcopy ke flash disk menggunakan USB OTG, khususnya yang menggunakan Type-C dan Lightning di sini ya. Kalau yang micro USB juga bisa sebenarnya, cuma saya nggak punya. Jadi ini yang Lightning. Kalau yang micro USB saya ada gunakan untuk nyalakan lighting. Jadi itu dia. Oke. Thanks for watching. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Dan oke, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.